Tim Inafis Polda Sumatera Barat melakukan olah tempat kejadian perkara ditemukannya pelajar berusia 13 tahun yang tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi. Olah TKP dilakukan polisi untuk membuat terang penyebab kematian Afif Maulana karena terjatuh dari jembatan saat pembubaran aksi tawuran, bukan akibat dianiaya polisi. Tak hanya mengukur ketinggian jembatan Kuranji Kota Padang, tim juga melakukan analisis kedalaman dan titik korban disinyalir terjun ke sungai. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono yakin kematian pelajar Afif Maulana bukan karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan personel saat mengamankan aksi tawuran. Polisi bilang tulang rusuk korban yang patah disebabkan dari jatuhnya Afif ke dasar sungai. Sementara lebam yang ditemukan pihak keluarga, menurut polisi itu adalah lebam jasad, bukan penganiayaan. Seperti itu dengan kekerasan dasar sungai seperti itu bisa jadi patahnya tulang iga 1 sampai 6 di kiri belakang itu adalah dari benturan benda keras yang ada di dasar sungai itu. Afif Maulana tidak pernah ada di kelompok 18 orang yang dibawa ke polsek itu. Jadi otomatis kita bisa berbicara dengan fakta dan dengan logika atau dari manapun. Kalau misalnya Afif Maulana itu ada di tempat, pastinya juga sudah ikut diamankan ke Polsek Kuranji. Dengar saksi teman-temannya, Afif ini udah minta ampun. Sampai dia pingsan, nggak boleh orang menengok ke belakang teman-temannya sama oknum-oknum tuh. Ya, Pak. Penyebab kematian Afif Maulana, seorang remaja yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat, masih menuai tanda tanya. Orang tua korban yakin kematian Afif Maulana bukan akibat melompat dari jembatan, melainkan meninggal karena dianiaya anggota polisi saat pembubaran aksi tawuran Minggu 8 Juni 2024. Saya nggak terima anak saya dibilang jatuh atau melompat, karena nggak masuk akal, ciri-ciri di badannya nggak seperti orang jatuh dari ketinggian. Kalau jatuh dari ketinggian itu minimal kaki patah atau kepala pecah kan. Ini anak saya kepalanya nggak pecah, kaki nggak patah, tangan nggak patah, yang ada cuma lebam di sini. Tidak percaya dengan penanganan kasus yang dilakukan Polda Sumbar, Lembaga Bantuan Hukum Padang berharap kasus kematian Afif Maulana diambil alih Mabes Polri. Dengan statement Polda kemarin, semakin menguatkan keraguan kami akan diberikan keadilan buat korban ketika kasus ini ditangani oleh kepolisian di Sumatera Barat. Dan kami berharap ada atensi dari Kapolri, kalau bisa Kapolri tolong ambil kasus ini. Sementara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendorong Polda Sumatera Barat menyelidiki dugaan penganiayaan yang dilakukan anggotanya. Apakah memang ada peristiwa pidana, apakah ini diduga penganiayaan atau lebih jauh lagi tentu ini diselidiki. Kalau memang itu sudah jelas, nantinya tentu dicari siapa terduga pelakunya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih meyakini Afif Maulana tewas akibat terjun ke sungai saat pembubaran aksi tawuran Minggu 8 Juni 2024 dini hari. Tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan personil terhadap Afif Maulana karena korban tidak ikut diamankan ke Polsek Kuranji saat pembubaran aksi tawuran. Tim Liputan, Kompas TV. Mendalami dugaan kasus penganiayaan Afif Maulana oleh polisi, Kompolnas berencana akan mengunjungi Polda Sumatera Barat. Selengkapnya kita akan berbincang dengan Ketua Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sudah adakah jadwal atau agenda kapan Kompolnas akan berkunjung ke Padang, Sumatera Barat untuk meneliti lebih luas lagi terkait dengan insiden ini? Ya, ini saya dalam perjalanan menuju bandara untuk terbang ke Padang karena kami sudah berkoordinasi dengan Polda untuk nanti kami melihat TKP-nya, kemudian menerima gelar perkara, kemudian mewawancarai beberapa saksi yang ada kaitannya dengan masalah ini, termasuk nanti menyangkut masalah SOP penanganan
tawuran dan sebagainya, itu semua kami akan supervisi. Dan kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi diundang oleh KPAI, hadir juga dari LPSK, Kementerian PPA, kemudian Ombudsman RI, dan kami turun juga bersama-sama dengan Kementerian PPA, KPAI, Ombudsman untuk nanti sama-sama kami berkoordinasi mana tugas kami, ya kami akan laksanakan, dan mana nanti dari kementerian sendiri melaksanakan tugas masing-masing. Diharapkan dengan kehadiran kami ke sana secara terpadu nanti bisa membantu membuat terang, karena apa? Simpang siurnya informasi ini yang kemudian publik menjadi bingung. Kalau dari hasil koordinasi kemarin itu apa dugaannya, Pak Beni? Ya dari keterangan sementara, ya saya katakan sementara karena nanti setelah kami menerima gelar secara langsung kami dalami baru nanti secara lengkap. Sementara sih dari keterangan yang kami peroleh bahwa teman korban itulah orang terakhir yang bersama-sama dengan korban, dan dia mengatakan bahwa dia diajak untuk lari dan menghindar dari aparat, terjun ke sungai, tapi yang bersangkutan tidak mau, sehingga bersangkutan kemudian saksi ini diamankan oleh aparat. Jadi kondisinya seperti itu. Nah ini kami akan dalami lagi saksi-saksinya siapa, kemudian juga kami mendorong untuk dilakukan pemeriksaan secara saintifik. Dan kami dengar hari ini olah TKP didalami kembali untuk mengukur ketinggian kecuraman dari sungai, kondisi sungai yang kami dengar memang airnya dangkal, berbatu. Nah ini tentunya menjadi faktor-faktor yang nanti akan menjadi bahan masukan buat ahli. Karena hasil otopsi itu nanti akan dipersandingkan dengan kondisi real di lapangan, begitu. Tapi Pak Beni, kalau dari Kompolnas sendiri menilainya apakah kasus ini perlu diambil alih oleh Mabes Polri? Karena hingga saat ini Polda Sumatera Barat juga yakin betul bahwa tidak ada penganiayaan. Ya, dalam hal ini dengan hadirnya pengawas eksternal, ya, bukan hanya Kompolnas, tetapi juga dari KPAI, kemudian dari Ombudsman RI. Ini tentunya sudah satu langkah di mana kami turun untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah kalau semua kasus harus ditarik di Mabes memang agak berat juga, ya. Sementara ketika ini bisa nanti dituntaskan di tingkat Polda, dan kami sarankan nanti ada forum gelar lengkap. Beberapa kasus kita selesaikan dengan cara itu, seperti contoh bunuh diri anggota Lantas di Samosir, itu selesai dengan gelar lengkap menghadirkan ahli. Jadi semua pihak mendengar apa pendapat ahli, apa hasil pemeriksaan visum itu, sehingga secara ilmiah, bukan menduga-duga, tapi secara ilmiah bisa dijelaskan. Pak Beni, ini kan saat ini orang tua korban menemukan luka lebam dan tulang yang patah. Apakah nanti setibanya Anda di Padang, Sumatera Barat akan langsung menemui pihak keluarga atau agenda pertama akan bertemu dengan siapa, Pak Beni? Agenda pertama karena kami sampai sudah agak sore, ya, sudah agak malam. Kami tentunya semaksimal mungkin ingin menggunakan waktu yang ada untuk wawancara saksi-saksi yang ada relevansinya dengan kasus ini. Kemudian nanti malam, dini hari pada saat peristiwa terjadi, kami akan ke TKP. Kami akan lihat suasana TKP pada jam itu, jarak pandang, kegelapannya bagaimana dan sebagainya. Ini kami akan cocokkan dengan keterangan saksi. Kamu lihat nggak? Nah kalau dia bilang lihat sementara gelap gulita kan, ya itu dipertanyakan, seperti itu contohnya. Dan kami juga nanti akan menerima gelar dari tim penyidik, apa yang sudah dilakukan dan apa hasilnya, begitu. Baik, kita nantikan bersama hasil pengawasan dari Kompolnas yang saat ini akan menuju Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Ketua Kompolnas Pak Beni Mamoto sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.